ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta dan sayang kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai kekuasaan di langit dan di bumi. Pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di tempat yang sangat-sangat berbahagia. Tempat yang sangat berbahagia karena di tempat inilah Allah SWT mencurahkan rahmat kasih sayangnya lewat pancaran bumi. Olehnya itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karena Allah SWT yang memberikan segala-galanya untuk diri kita, maka sebaiknya lah kita mempunyai rasa syukur yang setinggi-tinggi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada semua manusia, kepada semua umat Islam di seluruh penjuru dunia, agar kita semua sedia sekata sejalan untuk benar-benar mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Perintah yang datangnya dari Allah Ta'ala sebetulnya memang tidak dibeda-bedakan kepada manusia. Perintah yang datangnya dari Allah Ta'ala kepada seluruh manusia. Jadi manusia dimanapun berada, ini perintah ini memang dahulu didengarkan Nabi Muhammad, tapi di penghujung zaman ini perintah ini Allah perdengarkan pada diri saya, diperintahkan pada diri saya dan kepada semua manusia di permukaan bumi. Apa perintah Allah SWT yang turun pada diri saya di tahun 1985? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai manusia, berzikirlah kepadaku, menyembahlah kepadaku dengan sebaik-baiknya, berzikirlah kepadaku sebanyak-banyaknya di siang hari maupun di malam hari. Perintah ini turun memang bukan hanya untuk diri saya. Setelah perintah ini turun, tentu saja saya mengikuti, mengerjakan dengan sebaik-baiknya perintah itu, sehingga tercurahlah rahmat kasih sayang Allah pada diri saya.
sehingga turunlah rahmat kasih sayang yang tidak ada habis-habisnya pada diri saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pendengaran yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan penglihatan yang gaib, sampai penglihatan yang gaib ini yang bisa ketemu dengan roh-roh manusia atau bisa bercakap dengan roh manusia. Kemudian penglihatan yang gaib yang Allah berikan pada diri saya juga bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Penglihatan yang gaib yang Allah berikan pada diri saya bisa melihat neraka, bisa melihat surga, bisa melihat Lauhul Mahfuz, bisa melihat Sidratul Muntaha. Dan tentu saja bukan hanya sampai Sidratul Muntaha yang Allah berikan penglihatan yang gaib, tapi Allah memberikan penglihatan yang gaib yang lebih tinggi sampai dikatakan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir kepada Allah Ta'ala yang saya kerjakan, maka mempunyai hasil yang sangat baik pada diri saya. Karena selain memberikan penglihatan yang gaib, Allah pun memberikan pendengaran yang gaib. Pendengaran yang gaib yang Allah berikan pada diri saya berikan contohnya. Pendengaran yang gaib di saat-saat saya melupakan Allah SWT sejenak, saya dengarkan langsung Allah berkata, engkau lupa kepada aku. Di saat-saat saya lupa berzikir kepada Allah SWT, saya dengarkan langsung teguran Allah SWT yang mengatakan, engkau lupa berzikir kepada aku. Kemudian di saat-saat ada keinginan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang kasar, pada saat itu pula saya dengarkan Allah menegur, jangan ucapkan kata-kata itu karena akan merusak dirimu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan menyembah kepada Allah Ta'ala di siang hari, di malam hari, di mana saja berada, maka Allah Ta'ala benar-benar akan mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada siapa yang mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai karena rahmat kasih sayang Allah yang Allah curahkan, saya tahu persis bahwasanya yang sangat baik. Jadi saya memang ingin mengajari orang-orang yang lain. Kemudian setelah Allah SWT mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada diri saya, mulailah Allah membukakan satu penglihatan yang gaib. Apa penglihatan yang gaib yang Allah bukakan yang lain? Tidak ada lain apa yang dikatakan hubungan yang kokoh kuat kepada Allah SWT. Bagaimana kita bisa melihat hubungan yang kokoh kuat kepada Allah SWT? Di saat-saat hati manusia memancarkan cahayanya sampai di hadapan Allah SWT. Ini penglihatan yang gaib. Kemudian yang lain, Allah bukakan penglihatan yang gaib di saat-saat bersih hati manusia, fitrah hati manusia, memancarkan cahaya hati manusia.
maka terciptalah pada diri seorang manusia apa yang dikatakan kehusukan, khusyuk kepada Allah Taala. Kemudian yang lain yang Allah berikan dengan penglihatan yang gaib, maka saya bisa melihat langsung apa yang dikatakan jalan yang lurus, jalan yang tegak lurus kepada Allah Taala. Jadi jalan yang tegak lurus ini, jalan yang lurus ini adalah cahaya di dalam hati yang memancar sampai di hadapan Allah Taala. Kemudian Allah pun memperlihatkan apa yang dikatakan iman, takwa yang sebenar-benarnya. Jadi iman, takwa yang sebenar-benarnya memang ada pada hati yang bersih. Artinya hati yang bersih ini tidak akan terpengaruh sedikit pun kepada apa yang terjadi di sekitarnya, kepada dunia, kepada apa. Hati ini benar-benar akan khusyuk kepada Allah Taala. Jadi apapun yang terjadi, hubungan hati kepada Allah Taala tidak ada putus-putusnya dan sama sekali tidak terganggu. Inilah iman yang sebenar-benarnya itu. Dan itu juga takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, jadi setelah perintah ini turun di tahun 1985, saya mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Sampai saat ini memang saya dapat rasakan langsung bahwasanya di dalam hidup ini, kalau memang pendekatan penyembahan manusia baik, manusia itu benar-benar dicintai, disayangi oleh Allah Taala, karena manusia itu tidak sakit-sakitan, tidak akan sakit-sakitan. Artinya manusia itu tidak akan kena penyakit. Itu yang saya rasakan. Jadi mulai dari tahun 1985 sampai 2008. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, andai kata yang Allah perintahkan pada diri saya tidak menghasilkan yang baik pada diri saya pun tidak akan mengejarkan kepada orang. Andai kata tidak memperbaiki langkah, tidak memperbaiki kata-kata, tidak memperbaiki akhlak, dan tidak menciptakan kehusukan, dan tidak menciptakan yang baik yang lain, saya tidak akan mengajari seorang manusia. Namun karena memang ini yang sangat menghasilkan yang baik pada diri saya, sehingga saya ingin mengajarkan kepada manusia, karena memang Allah Taala memerintahkan mengajari manusia agar manusia berpikir dalam hatinya, agar manusia keluar dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian setelah saya 23 tahun mengerjakan pendekatan yang baik, tentu hasilnya yang lain yang saya bisa rasakan seperti saya berdiri, saya duduk, saya berbaring, saya bicara, saya tertawa, saya apa, hubungan hati kepada Allah Taala tidak ada putus-putusnya, atau hati di setiap saatnya berpandangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di tempat bersemayam. Apa yang bisa berpandangan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah nur yang disimpan di dalam hati manusia. Itu yang saya ajarkan tadi. Nur yang disimpan di dalam hati manusia, itulah yang berpandangan dengan Allah Ta'ala, itulah yang mendengarkan suara langsung dari Allah Ta'ala, sampai dikatakan nur ini yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala,
kalau memang ada orang yang ingin dirahmati, disayangi, dicintai, dilindungi oleh Allah Ta'ala, memang hanya satu jalannya. Apa jalannya? Berzikir kepada Allah Ta'ala dari pagi hari sampai malam hari, malam hari sampai pagi hari kembali. Berzikir kepada Allah Ta'ala di mana saja berada. Inilah yang menghasilkan yang sangat baik pada diri saya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, manfaat-manfaat, kegunaan berzikir yang saya bisa dapat luar biasa yang sangat banyak. Kemudian kalau kita ingin berbicara perjalanan yang gaib, perjalanan gaib yang Allah berikan pada diri saya, sebetulnya yang sangat-sangat sama dengan perjalanan gaib Nabi Muhammad. Tentu kalau perjalanan gaib Nabi Muhammad mulai diangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke langit, baru neraka surga Lauhul Mahfuz, baru ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha baru dipanggil langsung oleh Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad menghadap langsung. Itu pun yang saya pernah alami. Yang penglihatan gaib tidak pernah tertutup perjalanan gaib. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perjalanan gaib itu kalau memang yang aslinya tidak pernah tertutup, biar berpuluh-puluh tahun. Jadi apabila saat ini ada seorang manusia yang ingin benar-benar dekat kepada Allah Ta'ala, saya pastikan akan diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Ta'ala, akan dibukakan pendengaran yang gaib dan penglihatan yang gaib, agar manusia ini bisa mengenal, melihat tempat-tempat yang gaib yang memang tidak terlihat oleh mata kasar, seperti apa yang dikatakan neraka surga, Lauhul Mahfuz, atau yang dikatakan Sidratul Muntaha sampai di atas. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan jangan berbicara dikatakan mengerjakan salat baru manusia akan mendapatkan kehusukan benar di dalam salatnya. Karena hati itu akan tetap memandang kepada Allah Ta'ala di dalam salatnya, di luar salatnya, di mana saja dia berada. Jadi manusia ini akan memiliki kehusukan yang sebenar-benarnya kehusukan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kadang-kadang kalau saya mendengarkan seorang manusia ini mengajari kehusukan, sebetulnya tunggu dulu. Kalau penglihatan yang kayak ini tidak terbuka, jangan mencoba mengajari kehusukan, karena tidak akan dia ketahui yang dikatakan khusyuk, yang dikatakan berpegang teguh pada kehusukan Allah yang kuat. Karena itu adalah nur yang ada di dalam hati manusia yang memancar sampai di hadapan Allah Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memang banyak yang mencoba mengajari kehusukan, tapi ini kehusukannya bisa salah-salah, yang tidak menghasilkan yang baik. Karena kalau hati manusia tidak bersih, jangan diajak kehusukan, tidak akan pernah khusus. Karena kekuatan hubungan hatinya kepada Allah Ta'ala tidak ada harinya. Jadi bagaimana mau diajari, dikatakan khusus di dalam salatnya? Atau Bapak dan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum manusia berzikir kepada Allah Ta'ala dari pagi hari sampai malam hari, malam hari sampai pagi hari kembali, jangan dulu berbicara kehusukan. Khusus itu adalah yang sangat berat tercipta pada diri seorang manusia. Tapi mudah-mudahan karena kita semua telah diajari oleh Allah Ta'ala
dan kita mempunyai kehusukan sebelum kita meninggalkan dunia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.